saya memperkenalkan diri lagi. Saya Nia, di sini sebagai salah satu mentor dari sekolahkepribadian.com. Baik, di materi ini kita masih melanjutkan terkait good communication, good action. Nah, di segmen yang terakhir ini kita akan membahas terkait tips membangun komunikasi yang efektif pada karyawan baru. Nah, mungkin di materi sebelumnya kita sudah banyak menggali terkait apa itu komunikasi efektif, pentingnya seperti apa gitu ya, hambatan dan wujud konkretnya seperti itu ya teman-teman. Di sini kita membahas terkait tips-tipsnya terutama untuk karyawan baru, karena di sini teman-teman mungkin ada yang masih mempersiapkan diri ya untuk bekerja, mungkin ada yang sudah bekerja juga seperti itu ya. Nah, kita akan bahas di sini. Yang pertama, tipsnya adalah fokus ketika proses pengenalan, sehingga tidak ada kata-kata yang belibet, tidak ada informasi yang salah, dan bisa menciptakan first impression yang baik. Saat memasuki dunia kerja yang baru teman-teman, maka status teman-teman adalah karyawan baru. Tidak peduli apa jabatan teman-teman, baik koordinator, supervisor, manajer, atau staff ya teman-teman ya. Tapi menurut orang-orang dalam perusahaan tersebut, Anda adalah karyawan baru. Nah, seorang karyawan baru itu biasanya akan mendapatkan bimbingan dari tim HRD. Biasanya terkait apa? Bimbingan yang berhubungan dengan internal perusahaan, pengenalan ke perusahaan gitu ya, terkait struktur organisasi, aktivitas bisnis atau pekerjaan yang dilakukan, visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta kebiasaan dan peraturan yang berlaku di perusahaan tersebut. Nah, jadi teman-teman di sini perlu fokus ya supaya, tujuan perkenalan ini adalah supaya kita lebih mengenal perusahaan kepada karyawan baru. Nah, untuk itu penjelasan yang diberikan dengan baik ya oleh pemberi materi, dan juga ajukan pertanyaan jika teman-teman memang memerlukan pertanyaan itu atau teman-teman merasa kebingungan, sehingga saat teman-teman memulai untuk bekerja nantinya tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal. Nah, tips yang kedua, silahkan menjadi pendengar yang baik gitu ya. Jadi simak dengan baik-baik apa yang disampaikan oleh pemberi informasi dalam masa pengenalan di tempat kerja yang baru. Meskipun terdengar mudah ya teman-teman, tapi masih banyak orang yang cukup kesulitan untuk melakukannya. Apalagi saat ini banyak orang yang senang berbicara ketimbang mendengarkan, iya atau benar? Padahal dengan menjadi pendengar yang baik bisa membuat lawan bicara lebih nyaman saat berbicara dengan kita. Nah, itulah mengapa kemampuan active listening sangatlah diperlukan, karena dapat membuat kita lebih mudah memahami apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Yang ketiga, bersikap sopan pada semua orang. Jadi ketika kita masuk dalam dunia kerja yang baru, kita harus bersikap sopan kepada semua orang. Misalkan saat pertama kerja kita sudah menjadi seorang manajer di perusahaan tersebut, tapi status kita masih menjadi karyawan yang baru. Seharusnya kita harus bersikap sopan kepada semua orang. Dengan bersikap sopan, maka Anda lebih mudah membuka lapisan penghalang untuk menjalin relasi dengan orang lain. Jadi orang lain lebih merasa terbuka dengan sikap Anda, dengan perilaku Anda. Sebetulnya bukan hanya orang baru yang canggung untuk berkomunikasi dengan orang lama di suatu tempat. Orang-orang lama pun tak jarang dia juga merasa canggung tuh ketika harus berinteraksi dengan orang-orang baru seperti itu. Dengan saling bersikap sopan, maka rekan-rekan telah mengurangi rasa canggung yang ada saat situasi tersebut. Yang selanjutnya kita harus memperhatikan bahasa tubuh nih. Nah, atau biasa disebut dengan body language. Dalam berkomunikasi bukan hanya dilihat dari cara bicaranya gitu ya, atau bisa didengarkan semata, tapi juga diperhatikan bahasa tubuh. Karena itu, jika kamu penasaran seperti apa cara komunikasi yang efektif, sebaiknya pahami juga komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi. Hal ini perlu dilakukan agar teman-teman bisa berkomunikasi dengan lancar. Selain itu teman-teman, ini juga
juga yang perlu diperhatikan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, entah siapapun itu, bisa mempertahankan kontak mata dengan lawan bicara. Jadi bisa menjaga kontak mata. Jadi ketika diajak bicara, bukan hanya menolehkan kepala atau mengalihkan pandangan ke tempat yang lain gitu ya, tapi bisa lebih fokus melihat ekspresi juga dari lawan bicaranya gitu ya. Atau teman-teman juga bisa menghindari yang menatap mata seperti ini ya setelah berterus-terusan gitu ya, karena itu akan ganggu lawan bicaranya juga secara tidak sadar gitu ya. Jadi teman-teman bisa sekali melihat hal yang lain kemudian kembali lagi ke lawan bicara. Yang selanjutnya, ini terkait feedback yang baik itu seperti apa sih? Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa memberikan feedback yang baik. Nah, meskipun Anda tidak suka dengan lawan bicara Anda nih ya, siapa di sini yang masih kurang klop gitu ya dengan rekan-rekan di perusahaan teman-teman, tapi di sini tipsnya bisa tetap tersenyum dan memberikan tanggapan yang positif. Terlebih lagi jika Anda bekerja sebagai customer service yang setiap harinya berhadapan dengan klien ataupun pelanggan, ya kan? Sebagai customer service biasanya langsung tatap muka atau langsung berhubungan komunikasi dengan pelanggan, seperti itu. Harus menjaga mood juga ya. Tips yang selanjutnya teman-teman, silahkan murah tersenyum walaupun tidak tersenyum setiap saat gitu ya, sesekali senyum ketika diajak berbicara seperti itu. Nah, terkait murah senyum ini akan menjadikan Anda dipandang positif oleh rekan-rekan di kantor. Komunikasi pun juga akan berjalan baik dan efektif jika dilandasi rasa nyaman. Nah, dengan memberikan senyuman di awal percakapan, itu akan membuat suasana pembicaraan menjadi lebih santai, lebih hidup, lebih nyaman juga. Seperti itu. Oke, baik. Nah, itu tadi materi di segmen kelima ini, dimana nih teman-teman sudah mempelajari tentang good communication, good action. Nah, sekarang teman-teman bisa langsung aja action atau praktek dalam lingkungan kerja teman-teman, seperti itu ya, supaya bisa menerapkan komunikasi yang lebih efektif baik kepada atasan, kepada bawahan maupun kepada rekan kerja atau mungkin klien pelanggan, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup dari saya. Jangan lupa juga untuk selalu mengikuti video dari Sekolah Kepribadian, karena Sekolah Kepribadian menyediakan berbagai tema yang menarik tentunya baik dalam bidang industri, parenting, dan juga remaja. Oke, cukup sekian. Saya Nia, mohon undur diri. Terima kasih. Salam sakti.